Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas mata kuliah Desain Media Pembelajaran Quran, kami akan membahas tentang kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran. Kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama Ulfa Nur Fajriyana, yang kedua Soleh, yang ketiga Nida Zakiyah Khoyum Syahidah. Untuk pembahasan materi kali ini yang pertama ada pengertian tahsin, dan yang kedua kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian tahsin. Tahsin secara harfiah berasal dari hasana yuhassinu yang artinya membaguskan. Tajwid yang berasal dari jawadda yujawadu, yakni mengeluarkan setiap huruf hijaiyah sesuai tempat keluarnya atau makharijul huruf dengan memberikan hak dan mustahaknya. Hak huruf adalah berkaitan dengan tempat keluar huruf dan sifat-sifat yang selalu menyertai huruf tersebut. Sedangkan mustahak adalah yang berkaitan dengan sifat yang tidak selalu menyertai huruf tersebut, seperti ikhfa, idhar, iqlab, idgham, qalqalah, gunnah, tafkhim, mad waqaf, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kesalahan yang sering terjadi saat membaca Al-Quran. Yang pertama, al-lahnul jaili, kesalahan fatal seperti tertukarnya huruf yang dibaca bahkan harokat dan baris karena kurangnya kehati-hatian. Kesalahan yang terlihat dengan jelas baik di kalangan awam maupun para ahli tajwid yaitu perubahan bunyi huruf dengan huruf lain, mentasdidkan huruf yang tidak seharusnya atau sebaliknya. Yang kedua, al-lahnul khofi, kesalahan ringan yang tidak diketahui secara umum, kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran. Di antaranya, tidak menyempurnakan panjang pendeknya bacaan, tidak menerapkan kaidah gunnah pada huruf-huruf yang seharusnya dibaca dengan gunnah. Selanjutnya, yaitu contoh kesalahan. Kesalahan umum pertama, tidak konsisten dalam membaca tanda-tanda panjang. Panjang 2 harokat, tidak kurang dan tidak lebih. Panjang yang bersifat pilihan antara 2, 4, atau 5 harokat atau jaiz. Panjang yang wajib dengan ukuran 5 harokat ketika disambungkan dan 6 harokat ketika berhenti atau wajib. Panjang yang mutlak 6 harokat. Dan yang terakhir, panjang yang bersifat pilihan antara 2, 4, atau 6 harokat. Contoh kesalahan. Pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum yang pertama, tidak konsisten dalam membaca tanda-tanda panjang. Seperti panjang 2 harokat, tidak kurang dan tidak lebih. Panjang yang bersifat pilihan antara 2, 4, atau 5 harokat, jaiz. Yang ketiga, panjang yang wajib dengan ukuran 5 harokat ketika disambung dan 6 harokat ketika berhenti, wajib. Lalu, panjang yang mutlak 6 harokat dan panjang yang bersifat pilihan antara 2, 4, atau 6 harokat. Mad arid lis-sukun. Adapun yang harus dibaca 2 harokat seperti diayunkan suaranya itu jika alif yang didahului huruf berharokat fathah. Contohnya, maliki. Waw mati didahului berharokat huruf dhammah. Musa, ya mati yang didahului huruf berharokat kasrah seperti fi sabilih. Tanda panjang dibaca lebih panjang suaranya 5-6 harokat ketika bertemu hamzah seperti qul ya ayyuhal kafirun atau jaa. Huruf yang bertasydid seperti waladdallin atau al-haqqah. Lalu huruf yang sukun dan disukunkan karena waqaf seperti al-alamin, al-an.
Yang ketiga, tanda panjang di atas tidak dibaca sama sekali jika bertemu yang pertama alif lam, seperti waladhdallin dan waja'alna. Yang keempat, hamzah wasol, aminu jatanibu. Apabila ada tanda bulatan kecil di atasnya atau bulatan lonjong dengan syarat dibaca seperti menyambung seperti ulaika salasila. Kesalahan umum yang kedua, tidak seimbang dalam membaca gunnah. Yang pertama, gunnah apabila menemukan huruf-huruf dalam keadaan nun bertasydid atau mim bertasydid, nun mati atau tanwin, dan mim mati bertemu dengan huruf ba atau mim. Kesalahannya gunnah seringkali dibaca tergesa-gesa atau tidak seimbang antara gunnah yang satu dengan gunnah yang lainnya. Cara mengatasinya, tahan selama 3 ketukan, lalu contohnya inna amma antum amalun salihun tarmihim bihijarah. Pengecualian nun atau tanwin, nun sukun atau tanwin tidak ditahan bila bertemu huruf-huruf yang 8 yaitu hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain, lam, dan ro. Tetapi dibaca jelas jika bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain. Dan dibaca dengan dimasukkan jika bertemu dengan huruf lam dan ro. Lalu kesalahan yang ketiga, yaitu sebab-sebab pengucapan vokal yang tidak sempurna. Tidak menyadari pentingnya ketetapan pengucapan vokal, membaca Al-Quran dengan gaya dan cara bicara yang dibuat-buat, kurang menggerakkan mulut atau terkesan asal dalam mengucapkannya. Jadi, itmamul harakat itu wajib. Cara mengatasinya yaitu dengan ketika mengucapkan huruf bertanda fathah, maka caranya dengan membuka dua bibir atau ronggamu secara sempurna. Fathul fami fathan taman. Ketika mengucapkan huruf berharakat kasrah, maka dengan menurunkan bibir bawah. Hafadul fakki sufla. Ketika mengucapkan huruf bertanda dhammah, maka dengan cara membacanya mengumpulkan atau memonyongkan kedua bibir secara sempurna. Selanjutnya adalah contoh kesalahan umum yang ketiga. Sebab-sebab pengucapan vokal yang tidak sempurna. Yang pertama ada tidak menyadari pentingnya ketetapan pengucapan vokal. Yang kedua ada membaca Al-Quran dengan gaya dan cara bicara yang dibuat-buat. Jadi kayak seenaknya sendiri gitu, dibuat-buat sendiri. Yang ketiga, kurang menggerakkan mulut dan terkesan asal dalam mengucapkan bacaan Al-Quran gitu. Selanjutnya ada cara mengatasinya. Ketika mengucapkan huruf bertanda fathah, maka caranya dengan membuka dua bibir rongga mulut sehingga sempurna. Fathul al-fahmi tashatamma. Fathul fatmi fathan tamman. Fathul fahmi fathan tamman. Ketika mengucapkan huruf bertandakan kasroh, maka cara
Caranya dengan menurunkan bibir bagian bawah. Hofadhu fakisufla. Ketika mengucapkan huruf bertandakan dhammah, maka cara membacanya dengan mengumpulkan atau memonyongkan dua bibir secara sempurna. Kemudian contoh kesalahan umum keempat, yaitu memantulkan huruf sukun selain qalqalah. Seringkali memantulkan huruf-huruf sukun yang seharusnya tidak boleh dipantulkan atau sebaliknya. Biasanya suara ditekan atau ada jeda pada huruf yang sukun atau tidak mengalir. Cara mengatasinya dengan menyempurnakan huruf sukun tersebut sesuai dengan makhrajnya, kemudian baru dilepaskan dari makhrajnya dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian hindari suara yang tertekan atau tidak memberhentikan suaranya sehingga terkesan ada saktah atau berhenti sejenak tanpa nafas. Ada pengecualian huruf-huruf yang harus memantulkan suaranya ketika mati atau sukun. Ada 5 huruf, yaitu ba, jim, dal, to, sama ko. Atau biasanya lebih disebut gampangannya baju di toko. Kemudian contoh dan latihan qalqalah. Abi lahabi wattab, rabbuka sautal azab, ajrana azim, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, wal asbato, biziril haqq, min khalaq. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.